Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norjana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA N1 Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Lahir sebagai bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Suwardi Sudjaningrat pada 2 Mei 1889. Beliau melihat bagaimana pendidikan pada masa kolonial sangat terbatas. Pendidikan untuk masyarakat umum hanya mencakup kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung untuk mendukung kegiatan perdagangan. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa mengakses pendidikan formal untuk dipersiapkan sebagai pegawai. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang berfokus pada pemberian ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan secara umum adalah tuntunan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan juga merupakan tempat persemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dan pengajaran adalah proses memberi ilmu yang berguna untuk kecakapan hidup. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan diharapkan dapat memerdekakan manusia, membuat mereka mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab. Sejatinya, tujuan pengajaran dan pendidikan adalah sebagai tuntunan agar peserta didik dapat memperbaiki dirinya dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat setiap anak, seperti merawat tanaman agar tumbuh dengan baik. Setiap anak diharapkan memiliki keterampilan abad 21 sesuai dengan kodrat zaman. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam juga bisa menjadi sumber kekuatan dalam mendidik anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dengan pendidikan, diharapkan tercipta manusia yang beradab, yang dapat memuliakan dirinya dan orang lain. Berikut kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang meliputi: pertama, kepercayaan sebelum mempelajari modul 1.1, kemudian perubahan setelah mempelajari modul 1.1, dan penerapannya di kelas. Yang pertama, keyakinan sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa pembelajaran hanyalah proses mentransfer pengetahuan. Saya lebih mementingkan ketuntasan materi daripada memahami karakteristik murid, menganggap murid sebagai kertas kosong yang harus diisi oleh guru. Saya berpikir bahwa murid pintar adalah murid yang mendapatkan nilai ulangan yang baik dan aktif di kelas. Dan untuk menjadi pintar, murid harus mendengarkan guru. Di kelas, saya biasanya menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang melibatkan semua siswa. Namun, saya melihat bahwa tidak semua siswa aktif dalam diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Hanya sebagian siswa saja yang aktif, sementara yang lainnya bersikap pasif. Saya tidak mengidentifikasi minat dan bakat siswa sebelum memulai pelajaran, karena saya beranggapan bahwa minat dan bakat siswa lebih diasah melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Yang kedua, perubahan setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pemahaman saya selama ini kurang tepat. Pendidikan seharusnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Murid bukanlah kertas kosong,
tetapi sudah memiliki potensi yang perlu dikembangkan oleh pendidik. Karena itu, guru hanya bisa membantu mengembangkan potensi alami anak agar perilakunya menjadi lebih baik. Semua anak itu unik, dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka akan menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Saya menyadari bahwa zaman telah berubah, dan murid sekarang hidup di era teknologi canggih. Saya tahu bahwa banyak sumber belajar lain yang bisa mereka manfaatkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun, walaupun demikian, saya tentu harus tetap berusaha untuk menjadi fasilitator yang membimbing mereka dan menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran agar mereka bisa mencari dan membangun pemahaman mereka sendiri. Saya tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga mendampingi murid dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional mereka. Yang ketiga, yaitu penerapan di kelas. Saya harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Memberi kesempatan mereka untuk memilih gaya dan cara belajar yang disukai sesuai kebutuhan mereka dengan menggunakan metode kreatif dan memanfaatkan teknologi, serta memberikan pengalaman nyata tentang alam dan lingkungan untuk menumbuhkan rasa cinta pada kearifan lokal. Dengan memahami makna pada slogan KHD, yaitu Ingar Sosung Tulodo, yakni guru harus memberikan contoh yang baik. Ing Madyo Mangun Karso, yaitu guru harus memberikan semangat pada murid. Dan Tuturi Handayani, yaitu guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi panuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, saya harus sering menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat dan berupaya selalu memahami karakteristik murid, berupaya melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pembelajaran agar fokus pada kebutuhan siswa. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.